Dengan semakin berkembangnya teknologi, film-film India semakin leluasa untuk memproduksi film yang bersaing dengan Hollywood. Namun sejak 2003, film India sangat susah untuk menarik masa penonton hingga 5 tahun ke depan, dan pada tahun 2008 kemudian, film India mulai kembali bangkit dengan meninggalkan cerita lama Bollywood yang monoton. Menuju 20 tahun film India era milenium, info berikut akan merangkup kembali 3 film top teratas Bollywood mulai dari tahun 2000 hingga 2020 yang dinilai berdasarkan penghasilan dan jumlah penonton. Menandai awal debut Amitabh Bachchan bersama Shah Rukh Khan, film Mohabbatein menjadi salah satu film bersejarah berkat lagu-lagunya dan kisah cinta cerita filmnya. Film ini tayang pada tanggal 27 Oktober tahun 2000 yang memiliki bentrok tayang film dengan Mission Kashmir yang berada di posisi ketiga film berpenghasilan tertinggi tahun 2000. Diproduksi dengan biaya sebesar 19 crore, film Mohabbatein disebutkan film dengan anggaran tertinggi tahun 2000. Film ini berhasil mengumpulkan penghasilan sebesar 380% dari biaya produksinya, dan film ini berhasil menerima ulasan positif dari para kritikus film yang memuji tentang alurnya, cerita film, alunan musik, dan pertunjukan menarinya. Dibuat oleh sutradara Rakesh Roshan, Kahona Pyara Hai berhasil membuat nama anaknya Hrithik Roshan menjadi meroket dan bertahan sampai saat ini. Film ini bahkan dicatat di Guinness Book of World Record sebagai film yang memenangkan penghargaan terbanyak, yaitu 92 penghargaan di berbagai penghargaan paling bergengsi. Menerima bruto tertinggi tahun 2000, film dengan anggaran 10 crore ini dapat disulapnya menjadi 80 crore di koleksi penghasilan seluruh dunia. Di India sendiri, film ini dimasukkan dalam Limca Book of Records sebagai film India dengan jumlah penerimaan penghargaan terbanyak yang tercatat resmi pada tahun 2003. Lagi dari Hrithik Roshan, film Mission Kashmir menduduki posisi ketiga sebagai film terlaris dan berpenghasilan tertinggi tahun 2000. Film ini dibuat sebelum Hrithik Roshan sukses dalam film Kahona Pyara Hai yang berhasil meraih 6 penghargaan Piala Filmfare, di mana Hrithik Roshan tak mendapatkan penghargaan dalam film ini karena telah memborong aktor debutan terbaik dan aktor terbaik lewat Kahona Pyara Hai. Merupakan pengembangan dari film Kuch Kuch Hota Hai tahun 98, Kabhi Khushi Kabhie Gham menjadi film multi bintang paling ikonik di tahun 2001. Dari biaya 40 crore, film mencapai angka penghasilan tertinggi sebesar 135 crore, bahkan hanya untuk hari pertama pemutarannya, film ini menduduki penghasilan tertinggi yang rilis di India, Amerika Utara, dan Inggris. Dari sekian banyak aktor di dalamnya, menurut Hindustan Times, aktris Kajol paling banyak mendapatkan apresiasi dengan karakternya dalam film tersebut. Selain itu, Kareena Kapoor mendapati julukan pertamanya sebagai aktris seksi dalam film ini, dan untuk filmnya sendiri, film ini mendapatkan 4,5 bintang dari 5 bintang, sementara Planet Hollywood memberikan 8 dari 10 bintang atas lagu-lagunya yang sangat hits. Setelah sukses di Kahona Pyara Hai bersama Hrithik Roshan, Amisha Patel kembali hadir dengan pilihan tepatnya dalam film Ek Prem Katha bersama Sunny Deol. Dia adalah salah satu dari 500 wanita yang datang untuk casting film tersebut, yang diterima karena penampilannya seperti wanita berpendidikan. Namun di waktu yang sama, Amisha Patel ditolak oleh sutradara film Lagan, yang menurut sutradara dia terlalu terlihat pintar untuk peran seorang gadis desa. Film Gadar Ek Prem Katha adalah film Hindi kedua yang paling banyak ditonton di bioskop India sejak tahun 1990-an. Film ini berhasil merekam lebih dari 50 juta langkah kaki di bioskop, yang kemudian diputuskan sebagai film all-time blockbuster dengan biaya 19 crore yang dapat menghasilkan hingga 133 crore. Merupakan proyek film perdana Aamir Khan di bawah rumah produksinya, film Lagan adalah film India ketiga yang dinominasikan sebagai film berbahasa asing terbaik untuk Academy Awards. Lagan mendapatkan pujian kritis dan penghargaan di festival film internasional, dan mengenai pendapatannya sendiri, film ini memperoleh penghasilan 650 crore dari 25 crore biaya film. Entah apa yang terjadi di tahun 2003, film-film India mengalami serba penurunan di seluruh lingkup pendapatannya di box office.
film berpenghasilan tertinggi Devdas hanya meraup keuntungan 102 crore, bahkan beberapa film di tahun 2003 yang disebut flop masuk dalam daftar 10 besar film berpenghasilan tertinggi untuk tahun tersebut. Turun satu peringkat di bawah, ada film yang berjudul Kante yang merupakan film multi bintang termasuk penyanyi legend Lucky Ali. Film ini terinspirasi dari dua film Reservoir Dogs dan City on Fire yang sudah cukup tinggi disebutkan untuk pendapatannya, yaitu selisih 10 crore di antara biaya dan pendapatan. Film India pertama dengan cerita horor yang sukses besar di bioskop ialah film Ras yang dibintangi sepasang kekasih kala itu, Dino Morea dan Bipasha Basu. Lagu dalam film ini sangat membawa nostalgia saat mendengarkannya kembali, yang menjadi salah satu karya terbaik lainnya dari komposer Nadim Shravan, bahkan lagunya lebih banyak dikenal daripada menonton filmnya sendiri. Di antara 10 besar film berpenghasilan tertinggi tahun 2003, film Ras mungkin adalah satu-satunya film yang dianggap masuk akal dalam daftar tersebut. Biaya 5 crore dapat meraup 36 crore pendapatan, yang kemudian berlanjut hingga dengan 3 film sequel lainnya. Lebih parah, di tahun 2004, film Firzara menduduki peringkat atas dari film banyak ditonton dan berpenghasilan tertinggi untuk tahun tersebut. Film bahkan tidak mencapai ambang batas 100 crore pendapatan, yaitu hanya dengan 97,6 crore, sementara film memiliki biaya sebesar 23 crore sebagai anggaran film. Film yang menandai 7 tahun kembalinya Yash Chopra untuk menjadi sutradara lagi, sukses dengan cerita kisah cintanya di tangan Shah Rukh Khan dan Preity Zinta. Dilaporkan bahwa naskah film yang diterima Yash memaksanya untuk turun tangan, di mana naskah yang diberikan oleh Aditya Chopra sebelumnya dinilai buruk, kemudian berhasil menuai berbagai pujian dari setiap aspek dalam film ini. Meskipun sempat menuai kecaman karena peran Sunil Shetty sebagai mata-mata yang membantai orang Pakistan, Maihuna adalah salah satu film India yang sukses dengan mengangkat tema konflik India-Pakistan. Film ini mendapatkan ulasan positif dan menjadi film tertinggi kedua tahun 2004 yang berhasil masuk dalam daftar 12 nominasi untuk 50 penghargaan dan berhasil mengumpulkan 7 penghargaan Filmfare sekaligus. Dengan biaya sebesar 21 crore, Maihuna sukses membawa pendapatan 84 crore di bawah kerja keras tangan wanita-wanita hebat. Film disutradarai oleh seorang wanita dan sekaligus adalah koreografer ialah Farah Khan yang dikenal dengan beberapa filmnya di Bollywood yang juga diproduksi oleh istri Shah Rukh Khan, yaitu Gauri Khan. Siapa lagi yang tak kenal dengan film Doom? Film ini bahkan populer di berbagai belahan dunia untuk sequel ketiganya yang dibintangi oleh Amir Khan. Namun Doom 2 yang dibintangi oleh Hrithik Roshan disebutkan tontonan paling berkelas yang tidak hanya menampilkan ciri khasnya dengan penjahat keren dan akrobat motor, namun penggunaan karakter Mr. A menjadikan film ini sangat bertaraf internasional. Dibuat ulang dari versi asli Tamil, film No Entry membawa kembali nama Esha Deol yang sukses di tahun 2004 dengan Doom pertamanya. Didukung oleh Salman Khan, Fardeen Khan, Anil Kapoor hingga Bipasha Basu, film genre komedi ini berhasil menjadi film banyak ditonton 2005 yang mencapai penghasilan 80 crore dari 22 crore biaya filmnya. Film Bunti Aur Babli adalah film pertama yang menyatukan ayah anak dari keluarga Bachchan dan Rani Mukherjee dalam satu film. Film bertema sekelompok penjahat ini sukses secara komersial karena menghasilkan pengembalian sebesar 63 crore dari 12 crore biayanya yang telah dibuat ulang kembali dalam film Telugu dengan judul Bale Dongalu. Fakta mengejutkan di balik kesuksesan film Salam Namaste, bahwasanya film tersebut disutradarai oleh sutradara baru yaitu Siddhar Anand. Diproduksi di bawah spanduk Yash Raj Film, film ini mewakili kehidupan zaman modern yang menjadi sukses tidak hanya di India, namun juga sukses di pasar luar negeri. Pada tanggal 24 September tahun 2005, naskah film tersebut diminta untuk dimasukkan ke perpustakaan Margaret Herrick yang dioperasikan oleh Academy of Motion Picture Arts and Science. Lewat film tersebut, Preity Zinta menerima pujian tinggi untuk perannya dan dirinya berhasil dinominasikan untuk aktris terbaik di Filmfare Awards, International Indian Film Academy Awards, Star Screen Awards, dan Shine Awards. Merupakan sequel dari Waralaba Doom, film Doom 2 menjadi film India pertama yang syuting di berbagai tempat menarik di negara Brasil. Juga merupakan rilis terbesar film India dalam 1.800 unit kopi yang tersebar ke beberapa negara yang menjadikan film ini sebagai rilis film terbesar India yang paling bersejarah.
Bukan hanya nomor satu di India, film ini juga merupakan film Bollywood terlaris ke-7 tertinggi di bioskop luar negeri. Semua usia menyukai film ini, bahkan di 83% kritikus film, di mana film ini diproduksi dengan setengah dari pendapatan Doom pertama yang mengumpulkan penghasilan sebesar 151 crore. Film yang mendapat reaksi kecaman dari penonton, Kabhi Alvi dan Akehna, sukses besar secara komersial di bioskop luar negeri termasuk Amerika Serikat. Film garapan Karan Johar ini belum diterima secara terbuka oleh masyarakat India dengan cerita film yang dianggap mengisyaratkan sebuah perselingkuhan yang indah di mata sekelompok orang. Diputar di lebih dari 1.200 bioskop di seluruh dunia, film ini berhasil mengalahkan rekor Kabhi Khushi Kabhie Gham sebagai film terlaris di hari pertama tayangnya. Dengan 120 crore penghasilan, film ini dinilai tergolong tinggi dari 50 crore anggaran filmnya, dan aktor filmnya yang paling banyak mencuri perhatian penonton dalam film ini ialah Abhishek Bachchan yang naik ke beberapa level tingkatan aktingnya. Sukses dengan cerita Koi Mil Gaya yang bertema alien, sequel kedua film ini mengambil judul film Krish yang bertemakan pahlawan superhero. Namun cerita filmnya masih berkesinambungan dari bagian utama Koi Mil Gaya dan menjadi film superhero India pertama yang menjadi trendsetter dengan efek visual yang disebut setara dengan film dari Hollywood. Lagi dari sutradara wanita Farah Khan yang menduduki daftar teratas dengan film Om Shanti Omnya menandai awal masuknya Deepika Padukone di industri Bollywood. Film ini juga memiliki cameo aktor dan aktris terbanyak dalam lagu Diwangi Diwangi, dan ending klimaks dari film ini sebenarnya terinspirasi dari film Madhumati di tahun 1958. Dibuat dengan anggaran sekecil mungkin yaitu 35 crore, film ini berhasil menjadi blockbuster dengan 150 crore penghasilan dari seluruh dunia. Film ini berhasil masuk dalam daftar 12 nominasi di beberapa penghargaan dan berhasil mendapatkan berbagai pujian dan ulasan positif dari kalangan para kritikus film. Film India blockbuster lainnya di tahun 2007, Welcome berhasil menduduki peringkat kedua film terlaris di India untuk tahun tersebut. Film ini menandakan film terakhir dari aktor Feroz Khan dan menjadi awal dari waralaba Welcome Back di tahun 2015. Film yang ditolak oleh Salman Khan ini memberikan kesempatan luas lainnya bagi Shah Rukh Khan untuk menciptakan keajaiban sekali lagi di layar kaca. Film yang bertema olahraga ini dianggap sebagai film patriotik yang berhasil meraup keuntungan sebesar 102 crore dari 20 crore yang dianggap sebagai anggaran terendah untuk film-film sukses. Film dengan budget 45 crore yang menghasilkan 232 crore ini adalah film pertama yang mencetuskan klub 100 crore yang dijadikan pengukuran kesuksesan film sampai sejauh ini. Film gaji ini tidak hanya menginspirasi para pria untuk tampil berotot, juga tren rambut dari Amir Khan dalam film tersebut banyak ditiru oleh para remaja India hingga remaja dunia. Menandai awal lahirnya aktris berbakat Anushka Sharma, Rapne Banadi Jodi adalah film kisah cinta lain yang sangat berbeda dengan film romantis yang pernah ada. Film yang menduduki daftar tertinggi kedua ini sebenarnya tak banyak dipromosikan, bahkan jadwal tayangnya kala itu dikhawatirkan akan digeser mengingat kondisi pasar bioskop yang melemah karena serangan teror di Mumbai. Setelah film ini dirilis, semua tim film boleh berbangga hati karena berhasil memecah box office dan mendapat ulasan positif dari para kritikus. Dengan cepat, film ini dikategorikan sebagai film super hits dengan naskah dan lagunya yang sangat disukai oleh penonton dan juga para kritikus film. Merupakan remake dari film Jackie Chan Miracles, Sing Is King berhasil membawa pasangan Akshay dan Katrina Kaif yang dimantapkan sebagai pasangan serasi setelah Namaste London di tahun 2007. Film ini banyak disebutkan memiliki sequel dengan judul Sing Is Bling, yang keduanya dibintangi oleh Akshay dengan stylenya, namun film tersebut sama sekali tidak berkaitan. Disebut sebagai film yang sangat keterlaluan berdasar dari anggapan positif terhadap nilai penghasilannya yang hampir mencapai 500 crore. Dibuat dengan 50 crore, film lain di tahun yang sama berada 3 tingkat di bawah penghasilannya, yang menjadikannya film India pertama yang membuat nama Amir Khan sangat booming di Cina meskipun hanya lewat DVD bajakan mereka tonton. Film yang dibintangi oleh Saif Ali Khan dan Deepika Padukone ini sukses menarik masa audiens penonton dengan kisah cinta dalam genre komedi. Dibuat dengan 39 crore, film menduduki peringkat kedua dengan 109 crore penghasilan. Bahkan film ini telah dibuat kembali dalam Telugu dengan judul Tinmar, juga di tahun 2020 dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Sara Ali Khan, anak dari Saif Ali Khan.
Kalau kamu sedang mencari film untuk tertawa selama 3 jam, Aja Prem Ki Gasap Kahani adalah pilihan yang tepat untuk kamu di waktu yang luang. Film ini memiliki unsur komedi yang sangat brilian, yang didukung dengan tingkah kocak dari Ranbir Kapoor dan dihiasi dengan wajah manis dari Katrina Kaif. Menandai awal karir Salman Khan yang meroket dan memimpin hingga saat ini, Dabang adalah film yang diproduksi oleh adik Salman Khan, Arbaz Khan, yang berhenti menjadi aktor. Ini adalah awal mula film-film Salman Khan yang rilis di setiap hari Idul Fitri yang berhasil meraup keuntungan sebesar 209 crore dari anggaran filmnya sebesar 42 crore. Dirilis pada perayaan Hari Diwali, film Gulmal 3 tidak hanya sukses di India, juga sukses di luar negeri seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Film komedi ini berlanjut hingga dengan beberapa sequelnya lagi, yang sebenarnya kebanyakan terinspirasi dari berbagai film di setiap sequel filmnya tersebut. Meraup keuntungan sebesar 145 crore, film ini disebut sebagai blockbuster karena minat penonton dalam film ini begitu tinggi. Faktanya, film ini sukses di balik kontroversi yang mengangkat tema politik karena nama peran aktornya kebanyakan memakai nama nyata yang dianggap menyindir segelintir dari politikus yang ada dalam film tersebut. Diangkat dari film India Selatan dengan judul yang sama, film Bodyguard kembali membawa nama Salman Khan memimpin bioskop setelah Dabang di tahun lalu. Di 1 minggu pemutarannya, film ini sudah melewati angka 100 crore dengan pendapatan resmi yang tercatat sebesar 230 crore di saat box office India sedang diserbu film-film berkualitas lainnya di tahun yang sama. Mendengar kata rawan di posisi kedua film terlaris mungkin menimbulkan banyak pergejolakan di hati para kritikus film. Hal ini dikarenakan rawan banyak dikesampingkan di meja kritikus karena alasan tak menarik, namun kesuksesan box office luar negerinya yang mencapai 207 crore, film ini harus diakui sebagai tertinggi kedua walaupun anggarannya sebesar 100 crore lebih. Lagi dari Shah Rukh Khan di tahun yang sama, Don 2 kembali mendobrak box office dengan sequel Don yang banyak dibicarakan setelah kesuksesan Don pertama. Film ini dibuat dengan biaya yang agak tinggi, jika honor Shah Rukh Khan 65 crore dimasukkan, yang akan mencapai 130 crore biayanya, sementara film sendiri hanya menghasilkan 200 crore sebagai penghasilan. Sudah 3 tahun berturut-turut, Salman Khan menduduki puncak teratas film terlaris India dengan Ek Tha Tiger yang dibintanginya bersama Katrina Kaif. Sebelum tayang, film ini banyak memakan biaya yang terbuang percuma karena naskah banyak diperbaiki dan ditulis ulang. Juga produksi film ditunda selama beberapa tahun sebelum dirilis di tahun 2011. Setelah sukses memproduksi Dabang pertama, Arbaz Khan kini bertindak menjadi sutradara untuk sequelnya Dabang kedua. Film ini kembali meraih keuntungan fantastis dan menjadi film terlaris kedua yang membuktikan bahwa Salman Khan adalah aktor yang tak tertandingi sejak tahun 2012. Sempat dikritik karena memainkan kisah cinta di usia yang tak lagi muda, Japtak Hejan benar-benar memanfaatkan biaya produksinya. Dengan hanya 37 crore, film ini sukses dengan penghasilan 200 crore yang menjadi proyek comeback Yash Chopra setelah 8 tahun, juga menjadi film terakhirnya sebelum meninggal dunia. Tahun 2013 adalah tahun di mana film India meraih keuntungan besar-besaran dalam mendapatkan pengembalian investasi biaya film. Doom 3 bahkan meraih hampir 600 crore pendapatan di seluruh dunia yang menandai kembalinya Amir Khan ke pencetak rekor bioskop yang selalu mengejutkan dengan hasil kinerjanya di box office. Menjadi satu-satunya film Shah Rukh Khan yang termasuk dalam 10 besar film India dengan penghasilan tertinggi sepanjang masa, Chennai Express memiliki biaya sedikit lebih rendah 5 crore dari biaya Doom 3. Film ini berhasil menggeser semua film yang berhasil mengumpulkan pendapatan tertinggi di satu hari pemutarannya, dengan penghasilan terakhir yang tercatat ialah sebesar 423 crore. Berlanjut dari kisah superhero Krish 3 menambahkan cerita yang rumit dalam film dengan kehadiran mutan yang disebut mencontek dari film Hollywood X-Men. Di sequel ketiganya ini, lagu-lagunya sudah mulai kurang diminati, juga sempat terhalang kasus copyright dari penulis naskah Uday Singh, namun pengadilan tinggi telah menolak pengajuan penulis tersebut.
Kembali mengagetkan analisis perdagangan film, PK muncul dengan penghasilan rekor terbaru yaitu 850 crore penghasilan di seluruh dunia. Padahal film hanya memiliki anggaran sebesar 85 crore, yang berarti film tersebut mengalami kenaikan 900% pendapatan dari biaya produksi filmnya. Kembali dengan aksinya, Salman Khan membawa film Kick naik ke urutan kedua sebagai film berpenghasilan tertinggi tahun 2014. Dengan 400 crore penghasilan, Kick masih jauh di bawah film PK, namun film ini banyak disebut dan diusulkan untuk menjadi blockbuster, tetapi nama Randeep Hooda disebut sebagai penghancur dalam film tersebut. Nama Farah Khan tak boleh dianggap sepele dalam hal membuat film ataupun dalam menciptakan tarian yang selalu berbeda dengan inspirasinya sendiri. Happy New Year bahkan membuat Deepika menolak proyek Hollywood pertamanya untuk kembali menciptakan keajaiban bersama Shah Rukh Khan, dan tentu saja film ini meraup keuntungan tinggi yaitu sebesar 400 crore. Mendapat kembali kesempatan untuk memimpin bioskop, Salman Khan telah melewati rekor PK Amir Khan dengan 920 crore pendapatannya di box office seluruh dunia. Dibuat dengan 90 crore, film ini mencatat kenaikan pendapatan hingga 920%, dan selain dinominasikan untuk beberapa penghargaan di India, juga masuk dalam daftar nominasi penghargaan film Douban di Cina. Di posisi kedua, Salman Khan masih memegang film terlaris 2015 dengan film Prem Ratan dan Payo bersama dengan Sonam Kapoor. Dengan biaya 180 crore, ini adalah film dengan biaya termahal 2015 dan berhasil mencapai angka 432 crore sebagai pendapatan resminya. Seperti yang diulaskan oleh para kritikus film bahwa film selesai begitu saja, faktanya Dilwale menduduki peringkat ketiga dengan film berpenghasilan tertinggi di tahun 2015. Film yang memasangkan Shah Rukh Khan Kajol ini bahkan disebut kalah dari film Bajirao Mastani yang memiliki cerita film yang sangat epik karya Sanjay Leela Bhansali dibanding dengan antusiasme penonton untuk melihat Shah Rukh Khan dan Kajol di layar. Direbut rekor sebelumnya oleh Salman Khan, Amir Khan kembali dengan film Dangal yang memecah rekor baru sebagai film terlaris India yang pernah dibuat. Dengan 2000 crore lebih pendapatan, ini adalah film terlaris non-Inggris tertinggi kelima dunia dan merupakan film terlaris yang masuk dalam daftar top 20 film non-Inggris di Cina. Sangat jauh di bawah penghasilan Dangal, film Sultan tetap memberikan kinerja yang sangat luar biasa untuk audiens global. Dengan 630 crore penghasilan, film ini sukses dengan tema olahraga setelah Dangal, dengan kinerja dari dua aktor besar industri saat ini, yaitu Salman Khan dan Anushka Sharma. Meskipun disebutkan tak semeriah antara cerita filmnya dengan perayaan Hari Diwali, Aidil Hai Mushkil tetap memegang posisi tertinggi ketiga di tahun 2015. Hanya dengan soundtracknya, film ini menang atas 4 piala Filmfare dan satu lagi film yang membawa nama Anushka Sharma untuk maju, meskipun sebelumnya Ranbir Kapoor dan Anushka Sharma gagal total dalam film Bombay Velvet. Kembali pada tahun 2017, setelah menurunkan berat badannya dari karakter Dangal, Amir Khan berubah dengan genre lain dalam film Secret Superstar. Film ini diterima dengan baik dari para kritikus atas kisah inspiratifnya yang juga sukses di negara Cina dan berhasil mengumpulkan pendapatan yang hampir menyentuh angka 1000 crore. Merupakan sequel dari Egg the Tiger, faktanya penulis awalnya tidak ingin melanjutkan sequel Egg the Tiger yang kita kenal saat ini dengan Tiger Zinda-hai. Tim film kemudian menyewa penulis naskah lain untuk dibuatkan naskah lainnya, yang kemudian menjadikan film ini salah satu film terlaris kedua tahun 2017, bahkan satu lagunya Swag Se Swagat menyentuh angka 800 juta kali ditonton di YouTube. Dibuat dengan anggaran sebesar 14 crore, Hindi Medium menerima sambutan yang secara umum positif dari para kritikus film. Penampilan Irfan Khan dan Sabah Kumar dipuji khusus dalam film tersebut dengan 322 crore pendapatan yang kebanyakan dari negara Cina, menjadikannya film India dengan pendapatan tertinggi ke-20 saat itu. Terinspirasi dari kehidupan nyata Sanjay Dutt, film Sanju adalah biografi termirip yang pernah dibuat dengan memakai Ranbir Kapoor. Diketahui bahwa Sanjay Dutt menerima 9 crore untuk digunakan kisah hidupnya hingga mencapai angka 580 crore pendapatan film.
Karya epik lain dari Sanjay Leela Bhansali Padmavat membawa nama Deepika untuk pertama kalinya disebut superstar oleh Amir Khan. Dengan 215 crore biaya, film ini adalah salah satu film termahal India yang pernah dibuat yang menerima beragam ulasan positif maupun negatif atas penggambaran beberapa karakter kisah sebenarnya dalam film tersebut. Film pertama yang mengakui bakat Ayushmann Khurrana, Andhadhun, berhasil menyalip beberapa film superstar Bollywood di tahun 2018. Film thriller misteri ini dianggap sebagai film yang sangat cerdas dengan penghasilan yang layak sebesar 456 crore dari biaya yang tergolong sedikit yaitu hanya 32 crore. Sempat dikritik karena naskahnya, namun semuanya berhasil ditutupi dengan adegan aksi film yang sangat luar biasa. Dengan 475 crore penghasilan, film War masuk dalam daftar film India berpenghasilan tertinggi yang berhasil merebut rekor untuk koleksi hari pembukaan tertinggi yang pernah dibuat oleh film-film Bollywood sebelumnya. Ditayangkan secara bersamaan dalam bahasa Hindi, Tamil, dan Telugu, film ini dibintangi oleh Prabhas juga Shraddha Kapoor. Film ini mungkin menghasilkan pendapatan sebesar 433 crore, namun dengan biaya sebesar 350 crore, film ini banyak disebutkan sebagai film rata-rata ataupun sebagai film yang gagal. Dibuat ulang dari film Telugu Arjun Reddy, sampai detik ini versi aslinya masih disebutkan sebagai yang terbaik daripada Kabir Singh Shahid Kapoor. Meskipun demikian, Shahid Kapoor banyak diharuskan menang sebagai aktor terbaik, namun harus disingkirkan oleh film Gully Boy yang berada dalam ranking 9 dalam 10 daftar teratas film terlaris 2019. Meski belum setahun dirangkum, film Tan Haji telah dituliskan sebagai peringkat teratas film berpenghasilan tertinggi untuk tahun 2020. Sementara menunggu kepastian film lain ditayangkan, Tan Haji menjadi film hits awal tahun dengan penghasilan sebesar 367 crore dari 150 crore lebih sebagai biaya filmnya. Satu film lain yang membesarkan nama Tiger Shroff bagi tiga masih menduduki posisi kedua untuk film yang tayang batas Maret 2020. Urutan aksi yang pas banyak dipuji pemerhati film, namun karena naskah yang tidak begitu baik, film ini terhenti di angka 137 crore sebagai penghasilannya. Judul film Street Dancer sebenarnya direncanakan untuk sequel kedua dari film Anybody Can Dance Part 2 2015. Film ini dibuat kembali dengan judul Street Dancer setelah Disney Pictures keluar dari tim film dan penghasilannya untuk saat ini yaitu sebesar 97 crore dari biayanya sebesar 70 crore.